Baru saja Ola melemparkan kepalanya ke belakang dan memejamkan mata. Ponselnya bergetar. Awalnya dia acuh. Sudah terlalu lelah untuk menanggapi apapun. Yang ada di otaknya sekarang hanya es krim. Hingga suara notifikasi terus terdengar dan membuatnya kesal lalu meraih benda kotak tersebut. Tidak hanya dirinya, namun Jovan yang sedang fokus mengendarai mobilnya juga ikutan kesal. Namun ia hanya menggerutu dalam hati. Mata Ola membelalak dan dia menegakkan punggungnya kaget tatkala melihat driver ojol yang dipesan mengirimkan pesan kepadanya. Menanyakan keberadaan perempuan itu. "Mas, bercanda ya?" Keluhnya dan sedikit memajukan badan ke depan hingga kini bisa melihat wajah Jovan dari samping. Sialnya lagi-lagi dia merasa terpesona. "Apa?" tanya Jovan dengan lirikan mata tajam. "Apa lagi coba, sekarang perempuan itu malah teriak-teriak nggak jelas." "Mas Jumadi kan? Jangan main-main loh, Mas. Saya bisa kasih bintang 1. Enoh." Jovan menepikan mobilnya. Yang malah Ola asumsikan jika laki-laki itu ingin berbuat yang tidak-tidak, sebab mereka berhenti di jalan yang sepi. Jovan lalu membuka sabuk pengamannya dan memutar badan. Mendorong kening Ola menggunakan jari telunjuknya dengan wajah santai hingga perempuan tersebut kembali duduk. Wah, saya laporin polisi loh, Mas. Jangan pikir saya nggak berani." Jovan menghela napas jengah. "Lo pesen GrabCar?" Wajah si lelaki syarat akan kekesalan. "Ngelawak nih, Masnya." "Iyalah. Lah ini lagi naik. Terus Mas kenapa tiba-tiba chat nanya saya di mana? Nggak lucu banget. Sejak tadi gue nyetir. Lo lihat gue megang HP nggak?" gue tanya. "Lo salah masuk mobil tolol." Ola mendelikkan mata mendengar Jovan mengatainya seperti itu. Dia segera membuka ponsel. Sejak tadi dia denial saja, sampai tidak mengecek keberadaan drivernya. Dan begitu melihat memang Pak Jumadinya masih ada di depan gedung nikahan Haidan dan Hera. Dengan cepat Ola membayar via OVO si driver, meskipun ia tidak naik. Mana tidak ada diskonnya lagi. Tidak lupa meminta maaf. Salahnya sendiri juga langsung masuk ke mobil orang. Waktu diteliti lagi ternyata plat nomornya memang sama. Hanya peletakan angkanya saja yang berbeda. Lah lo kok nggak ngomong dari awal? Sudah salah, nyolot lagi. Siapa itu jika bukan Ola? Cih, alibi lo aja kan nih. Cuman mau numpang, cibir Jovan. Nggak iya. Oke, pertama-tama sorry udah masuk mobil lo gitu aja. Sorry juga udah manggil lo Mas Jumadi. Jovan, nama gue Jovan, serobotnya cepat. Membuat Ola secara tidak sadar melarikan matanya ke samping. Merasa informasi tersebut tidak begitu penting. Iya. Pokoknya sorry banget. Tapi ini lo bisa nganter gue ke cafe roll cake nggak? Ola mengatakannya dengan nada lirih dan berhati-hati. Takut-takut Jovan menurunkannya di sini. Tadinya dia meminta Pak Jumadi untuk menjemputnya kemari. Tapi dia enggan merasa malu dua kali, jika pengemudi itu tiba-tiba bertanya mengapa Ola sudah jalan duluan. Masa iya dia jawab tadi salah masuk mobil dan numpang sama stranger. Jadi malunya biar sekalian aja. Kalaupun mau pesan ojol, boncos yang ada. Nggak jadi makan es krim, urusan balik dari kafe gampang bisa jalan kaki, kosannya sudah dekat dari sana. Toh mereka tidak saling kenal dan abis ini tidak akan bertemu lagi. Dih, nggak tahu diri banget. Jangan gitu dong, Jo. SOKAPANYING. Lo dari tadi ngomong kasar mulu sama gue tuh hobi BDSM apa gimana? Hubungannya di mana? Kan sama-sama suka kasar. Jovan mengurut pangkal hidungnya. Sudah patah hati sekarang ketemu dengan cewek edan. Dia lalu menunjuk kursi di sampingnya dengan dagu. Maju. Gue bukan supir lo. Nama lo siapa? Tanya Jovan dengan tetap menatap ke arah depan, begitu dia kembali melajukan mobil. Ola. Lo tamunya Hera apa Haidan?
"Hai Dan," jawab Jovan datar tapi kini menolehkan kepalanya guna menatap perempuan di sebelahnya. Jovan tahu dia salah satu bridesmaid Hera. Temannya Hera. Wah, Ola tidak menyangka Jovan akan sudi berbasa-basi dengannya. Melihat wajah laki-laki itu yang sudah enek dan jengah dengan tingkah Ola sejak awal. "Iya. Gue temennya Nadine si selebgram itu juga loh," pamer Ola. Siapa tahu dengan membeberkan fakta tersebut, Jovan akan excited bercerita dengannya. Kan biasa cowok suka yang cantik-cantik, body aduhai begitu. Ola baru saja kepikiran. Padahal tadi mereka di satu tempat. Namun dia tidak melihat penampakan Jovan sama sekali. Wajar sih, saking luas tempatnya dan Ola terlalu sibuk menenteng suami gepengnya. Kalau tidak salah tadi Jovan memang sempat melihat Ola membawa standi cowok K-pop. Terlalu mencolok untuk tidak menjadi pusat perhatiannya selama sejenak. "Nggak nanya," jawab Jovan cuek. Begitu sampai di depan kafe, selepas Ola banyak memberi ucapan terima kasih, Jovan juga malah ikutan turun. "Loh, kok turun? Emang cuman lo doang yang boleh makan es krim?" Dipikir-pikir omongan Jovan tidak kalah pedas dengan mie samyang. Ini yang menjadi salah satu alasan Jovan sulit punya pacar juga. Dia kalau berbicara secara tidak sadar selalu blak-blakan, pedas dan suka ngomong gamblang seenaknya sendiri. Waktu sama Nadine saja dia sok-sokan berwibawa dan cara bicaranya agak ditata. Ola mendengus dan berlalu terlebih dahulu. Dia memesan es krim rasa bubble gum. Lalu duduk di outdoor. Kafe tersebut kini memiliki dua lokasi tempat duduk. Di dalam ruangan dan di luar. Yang di luar ada spot untuk berfotonya juga. Baru saja pantatnya menyentuh kursi, Mbak di kasir melambai ke arahnya. Membuat Ola mendekat dengan wajah kebingungan. "Iya, Mbak." Ketika sampai, Jovan yang baru selesai memesan menepuk pundaknya sekilas dan berlalu sembari berkata, "Makasih." "Makasih apanya? Total pesanan masnya 24.000 ya, Mbak." Ola melongo. Kepalanya dengan cepat berotasi dan mendelik ke arah Jovan yang kini duduk di bangku yang tadi sempat Ola tempati. "Lo bilang nggak usah bayar," keluh Ola ketika menghampiri Jovan. Dia sedang membahas perihal tumpangan gratis yang Jovan berikan. Si laki-laki menaikkan kedua alis. "Numpangnya. Tapi gue mau dibayarin es krimnya." "Anjing lo emang." Pantang bagi Ola untuk mengumpat kepada orang asing dan baru saja dikenalnya. Tetapi beda cerita jika orangnya ngeselin abis seperti Jovan. Hiburan tersendiri bagi si lelaki melihat raut wajah Ola yang kesal. Suasana hati yang tadinya mendung kini sedikit cerah dan dia terkekeh samar. "Ketawa lo. Safire, Bang. Di mana? Gue mau ke part lo." "Jovan, abis kondangan, sekarang lagi makan es krim." "Safire, ih mau." "Jovan, pesen sendiri. Ngapain juga ke tempat gue?" "Safire, di rumah malesin. Papi abis bilang katanya mami lagi hamil." "Jovan, asik dong lo punya adek." "Safire, lo juga. Nyokap bokap kita sama." "Safire, nggak mau punya adek. Gue mau selalu jadi anak bontot." "Jovan, mampus lo. Apalagi kalau cewek. Entar papi udah nggak sayang lagi sama lo." Jovan memang meledek adiknya karena senang saja melihat anak itu merengek kesal. Namun dalam hatinya dia juga ikutan ketar-ketir. "Jovan," kata Safire, "mami hamil. You said no more child again. Because you don't wanna si mami kesakitan lagi waktu lahiran." Papi bercanda." "Papi, hasilnya sih nggak ada, cuma bikinnya masih rutin, Bang." Sudah bukan hal mengherankan lagi jika papinya seperti itu. Baru saja Jovan kembali mendonggak. Ola sudah hilang dari pandangan. Dia lantas menolehkan kepala ke sekitar. Dan mendapati perempuan itu yang tengah selfie di depan dinding kaca yang membatasi bagian dalam kafe. Entah dorongan dari mana, Jovan mendekat dan menongolkan kepalanya hingga ikut masuk ke dalam kamera ponsel Ola. Jelas membuat si korban kesal.
Sebab foto yang tertangkap adalah mukanya yang kaget sedang Jovan tersenyum lebar. Kampret lo. Kanaya tidur lebih awal malam ini. Mungkin karena lelah seharian beraktivitas di luar. Nagara bersyukur sih, ketimbang istrinya yang susah tidur dan baru terlelap ketika Nagara mengusap perutnya lama. Tengah malam tiba-tiba Nagara merasa haus lantas segera bangun. Waktu menoleh ke tubuh istrinya, matanya yang tadinya terasa berat pun kini melebar. Dia segera meraih tubuh Kanaya dan dimiringkan ke kiri, karena barusan istrinya itu tidur dengan posisi terlentang. Kata dokter, posisi tidur dengan posisi miring kiri bagi ibu hamil dapat melindungi hati dan tidak mengganggu supli oksigen ke janin. Gerakannya membuat Kanaya mengerang di sela tidurnya. Karena merasa terganggu, Nagara lantas memposisikan bantal hamil perempuan itu agar kembali membuat Kanaya nyaman. Lalu mengecup dahi istrinya sekilas. Miring kiri ya, Nay. Kasihan adek. Setelahnya baru saja Nagara keluar kamar. Begitu kembali, ponselnya berbunyi. Haidan mengirimkan pesan kepadanya melalui email sebab setiap malam Nagara selalu mematikan data dan memutus sambungan wifi ke ponselnya. Haidan, Gar, udah tidur. Nagara, basa-basinya basi banget. Kenapa? Haidan, takut. Nagara, takut apa anjir? Ada hantu. Kan berdua sama Hera. Haidan, nah itu. Takut karena berdua aja sama Hera. Nagara mengerutkan dahinya. Nagara, hah. Haidan, bingung mau gimana? Nagara, tidur. Haidan, abis buka amplop sama kado. Terus belum ngantuk. Hera juga sekarang masih main HP. Nagara, begadang deh, main Uno atau apa gitu. Dah gue mau lanjut tidur. Yang, lihat. Hera menjembreng isi kado, entah dari siapa. Tidak ada namanya. Yang merupakan baju tidur namun sangat tipis. Aneh-aneh aja. Aku kalau pakai ini masuk angin nggak sih? Hah. Iya. Iya, jawab Haidan gelagapan. Dia melemparkan ponselnya asal karena Nagara betulan kembali tidur dan tidak membalas pesannya lagi. Responnya tentu tidak luput dari perhatian Hera. Kamu kenapa? Kenapa apanya? Kayak nervous gitu. Tenang. Ini bukan kali pertama kita tidur bareng juga. Tapi yang sekarang kalau aku mikir jorok udah bisa direalisasikan. Bukan wajah malu-malu kucing yang Hera berikan. Ekspresinya masih sama seperti sebelumnya. Dia malah kini menaikkan sebelah alisnya. Ayo, mau sekarang. Wow so seksy. Kanaya dikejutkan dengan suara Nagara tatkala ia tengah menyiapkan sarapan. Wajar kaget sebab ia berdiri memunggungi meja dapur dan menghadap ke kompor, bahkan tidak menyadari keberadaan suaminya. Selesai menggoreng telur mata sapi, permintaan Nagara. Barulah Kanaya berbalik dan menemukan sang lelaki yang sudah rapi dengan kemeja kantornya. Apa? Sentak Kanaya galak. Pagi-pagi sudah kecentilan saja. Nagara menggigit bibir bawahnya lalu menarik turunkan kedua alis dengan jahil. Persis seperti gaya jamet kabupaten, hanya ini versi premiumnya saja. Kedua tangannya lalu terangkat untuk memeragakan bentuk tubuh Kanaya. Pagi ini si perempuan bangun dan mengganti piyama yang ia kenakan dengan kaos milik suaminya. Kaos yang jika dikenakan Nagara saja masih kelihatan gombrong, apalagi Kanaya yang pakai. Jadinya seperti mini dress di atas lutut. Dan lengan baju yang jatuh tepat di kedua sikunya. Di apa banget, orang kegedean kayak gini. Mana kelihatan bentuk tubuhnya coba, cibir Kanaya. Dia lalu meletakkan satu telur tersebut ke atas roti yang sudah diberi buah alpukat di atasnya. Hari ini Kanaya tidak menyiapkan bekal makan siang untuk Nagara. Sebab laki-laki itu berkata akan makan di luar bersama Jovan, mau sekalian ngobrol soal episode patah hati asistennya. Lagi pula bahan makanan di dalam kulkas sudah menipis. Nanti kalau ada tukang sayur lewat, Kanaya juga akan ikut nimbrung dengan ibuk-ibuk yang lain. Doakan Kanaya kuat dan tidak kabur duluan.
Karena meski harta kekayaan dan gaya mereka kebanyakan wah, tetap saja jiwa keluar dikit dapat banyak mutlak mendarah. Apalagi Bu Ratna. Minggu lalu, saat Kanaya iseng membeli sayur, agar tidak dikira nolep dan tidak mau berbaur, tetangganya yang baru membeli buah jeruk itu tiba-tiba berceletuk. "Jeruk sekilo dikit amat, Pak," nyinyir Bu Ratna. "Kalau mau banyak beli kacang ijo, Bu." Untung sekali Pak Didin sudah tahan banting dan menyahuti kalimat si ibu dengan santai. "Emang nggak kelihatan sih, jujur Nagara. Tapi kan udah hafal bentuknya." Kanaya mendelik mendengarnya. Lalu menyentil dahi Nagara. Bukannya kesakitan suaminya itu malah cengengesan. "Bener kan, Nay? Ukuran bra kamu aja aku hafal. Lingkar dada, lingkar paha. Kamu hafal nggak? Apanya?" Meski sudah gondok Kanaya tetap saja membalas di sela kunyahannya memakan roti. "Punyaku ukurannya berapa senti? Ini pembahasannya kemana ya? Hehe." Padahal sudah bukan hal baru jika Nagara menggodanya seperti itu. Tetap saja Kanaya kesal plus malu. Mana abis itu tangan Nagara merayap di pahanya. Tahu gitu dia memilih duduk di depan suaminya saja ketimbang di samping, tidak apa mesti menahan salbrut, salah tingkah brutal. Daripada masih pagi suaminya sudah grepe-grepe nggak jelas. "Ini garpu tajam loh, Mas." Kanaya mengangkat garpu yang sejak tadi ia gunakan untuk memotong roti isinya. "Waduh, mau buat apa tuh?" tanya Nagara dengan gaya sok polosnya. "Tangan kamu singkirin." Bukannya menurut tangan Nagara malah bergerak makin naik menyingkap kaos yang istrinya itu kenakan. Hingga ia menemukan fakta jika Kanaya tidak memakai bawahan selain CD. Matanya melotot hampir keluar dan dengan cepat Nagara menutup kembali kaos itu. "Nay, celananya mana?" "Barusan bukannya lihat," sahut Kanaya cuek. "Celana yang literally celana. Bukan daleman. Males. Enakan gini. Lagian nggak kelihatan kok, orang baju kamu aja hampir nyampe lutut aku. Gimana kalau ada orang mesum lihat? Kamu orangnya. Bener sih." Abis itu Nagara manyun dan segera menyelesaikan sarapannya. Lalu kembali ke dalam kamar guna mengambil dasi juga celana untuk Kanaya. Abis itu kembali dan segera masuk ke kolong bawah meja. Lalu memasukkan kaki Kanaya ke dalam lubang celana. Sampai membuat si empu mendesis merasa terganggu. "Mas." Angkat pantatnya, titah Nagara yang kini sudah menaikkan celana perempuan itu hingga ke paha bawah. Tidak ingin berdebat dan membuat Nagara mikir berangkat ke kantor. Kanaya segera beranjak dan menaikkan sendiri celananya. Suaminya tersebut akhirnya tersenyum lebar dan keluar dari bawah meja. Menunggu Kanaya selesai dengan sarapannya dan membantunya memasangkan dasi. Dulu sih pakai sendiri. Sekarang kalau ada yang bantuin, kenapa harus sendiri coba? "Nay, nanti malam ada acara makan sama anak kantor," ujar Nagara ketika Kanaya tengah berkonsentrasi memasangkan dasi. Membuat perempuan itu mendonggak sekilas lalu kembali fokus lagi. "Oh, iya. Minum nggak?" "Minum. Satu paket tuh makan sekalian minum," jawab Nagara sok tidak paham dengan pertanyaan yang Kanaya berikan. Dan berakhir dengan dirinya mendapatkan tatapan tajam dari sang istri. Nagara mendesah. "Iya. Minum-minum alkohol. Kamu juga. Boleh. Boleh. Benar. Tapi pulangnya tidur di kamar tamu." Bibir Nagara mencebik ke bawah. "Dikit juga nggak boleh. Aku bakal tetap sober kok. Janji." Dibilang boleh tapi abis itu tidur di kamar tamu. Kalau seperti itu mah mending Nagara dikatai cupu dan suami takut istri oleh Jovan. "As expected. Nggak kaget sih gue. Modelan kayak lo mah nurut banget sama bini," komentar Jovan abis Nagara berkata ia tidak akan menenggak setetes pun minuman haram nanti malam. "Gue kan bukan suami durhaka." Mereka tengah makan siang bersama, sesuai perkataan Nagara dengan Kanaya. Di sebuah restoran yang lokasinya agak jauh dengan kantor sebetulnya. Sejak semalam Nagara ngidam pingin makan soto ayam di tempat tersebut.
Gimana tuh nasib percintaan? Soto milik Jovan baru saja habis setengah ketika Nagara hampir menandaskan kuah miliknya. Dan saat bosnya menanyakan hal tersebut mendadak selera makannya hilang. Tahu gitu sejak awal gue tunjukin mukanya ke lo. Biar tahu faktanya duluan, kalau dia udah ada pacar. Kenapa enggak? Takut lo naksir. Nagara mengerutkan wajahnya merasa tidak setuju. Dan baru membuka suara ketika selesai menelan. Nah itu udah paling top buat gue, Jo. Gue udah nggak minat sana sini. Lagian Nadine temennya Naya, nyet. Masalah pekerjaan memang rasionalitas Jovan sangat tinggi. Tapi kalau urusan percintaan otaknya mendadak tumpul. Ya nggak salah kalau dia ada pacar. Intensi lo sejak awal juga nggak jelas. Kalau mau serius bilang aja. Ini segala lihat nanti ke depannya. Iya kan, mikir dulu. Kalau udah srek baru gue tancap gas. Kemarin baru mau ngeng ternyata doi udah ada gandengan. Tapi aneh banget udah punya pacar masa main aplikasi dating kayak gitu. Kalau alibinya cuman cari teman ngobrol bisa siaran tuh di IG-nya. Kan seleb. Sejak tahu fakta tersebut, Jovan jadi sedikit kehilangan rasa dengan Nadine. Karena merasa perempuan itu tidak menghargai pacarnya sama sekali dan malah jalan dengan cowok lain. Bener sih, Jo. Tumben sekali Nagara tidak kontra dengan opininya dan langsung menvalidasi kalimatnya. Membuat Jovan merasa agak jumawa. Hingga Nagara memajukan mangkoknya yang sudah kosong. BTW, Jo. Bisa pesenin gue soto ayamnya lagi nggak? Sendirilah, coy. Syukur di dekat mereka tidak ada orang lain dan tidak mendengar kericuhan mereka sejak tadi. Namun dua perempuan yang berada di 3 meja sebelah kiri mereka tetap sedikit mendengar keributan. Ola tengah menjual 3 photocard Geno kesayangannya kepada sesama K-popers. Mereka janjian di sana, karena lokasi itu dekat dengan kantor tempat Ola bekerja. Sebenarnya sayang kalau dijual, tapi dia sedang butuh untuk menambah tabungan buat membeli tiket konser NCT Dream minggu depan, semoga dapat. Semoga nggak kalah war. Sejak tadi dia menyadari keberadaan Jovan, hanya malas menyapa dan terus menunduk, apalagi saat Jovan melewati mejanya. Ola seperti tengah mengheningkan cipta. Berharap semoga laki-laki itu tidak mengenal wajahnya. Berhubung kemarin ia pakai riasan tebal dan kini hanya make up natural. Dari banyaknya tempat kenapa dia mesti makan di sini sih? Tadinya dia sudah siap jika ada yang minat dan mesti mengirim lewat jasa kurir dan mesti membayar biaya pengiriman. Namun berhubung yang mau beli itu masih satu domisili dan katanya mending COD-an, jadi ya sudah olah iya-iya saja. PC tersebut diletakkan di ujung meja. Hingga Jovan yang baru saja memesan dan berniat kembali menghampiri Nagara dengan satu mangkok soto di tangannya dengan alas piring agar Jovan tidak kepanasan saat membawa, sengaja dia nungguin dan bawa sendiri, karena Nagara sedang melakukan panggilan video dengan Kanaya, dia malas melihat keuuan orang lain. Jovan lantas tersandung kaki kursi dan membuat tubuhnya oleng. Yang lebih parah soto ayam di mangkok itu kini sudah berpindah ke baju Ola. Kuahnya merembes ke blus yang wanita itu kenakan. Belum lagi berbagai isian makanannya. Rasa panas yang membuat kulit seperti melepuh segera Ola rasakan. Awalnya Jovan tidak tahu jika itu Ola. Sampai perempuan yang sejak tadi menunduk itu mendonggak dan menatapnya nyalang. Bajingan, teriaknya keras. Hingga Jovan memejamkan mata bersiap menerima tamparan, pukulan atau sejenisnya. Namun ia tidak kunjung mendapatkannya. Kemudian pelan Jovan kembali membuka mata dan melihat Ola yang sedang mengibaskan photocardnya ke udara. Sebab benda keramat itu terkena kuah soto juga. Tahu akan terjadi hal sial seperti ini PC itu akan Ola laminating. Bisa kering sih iya, cuman bau rempahnya itu Mana ini kejadiannya tepat di depan orang yang mau beli. Gue nangis aja kali ya. Hidup tuh kayak gini nih. Kadang di bawah. Kadang di gidau.
Baru saja Ola mau ngeles dan berkata bisa kering dan warnanya tidak akan luntur. Juga akan diberi diskon. Si pembeli sudah lebih dulu kabur. Itu nggak jadi aja deh, Kak. Jovan, lu suka Korea kan? Safire, iya. Jovan, suka Jono nggak? Safire, Jono SAPEEE. Jovan, member NCT katanya. Jovan, send a picture. Safire, itu Jeno. Kimak. Safire, mau dibeliin photocardnya kah? Gue sukanya New Jeans sih. Tapi kalau lo mau ngasih PC Jeno akan gue terima dengan lapang dada. Nambah koleksi cogan. Safire, tapi kok itu dekil banget ya kayak abis kecemplung air. Jovan, emang. Entar ke part, gue kasih. Jovan, minus bau soto. Safire, lo beli di mana? Mau-maunya dikasih kayak gitu. Balikin. Jovan, gue yang numpahin sotonya. Jovan, dan gue hampir mati dicekik sama orang yang jual, kalau nggak mau ganti rugi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.